Kita ulangi lagi ya. Saya baru mulai mulai nge-record ya. Ulangi lagi ya. Jadi revaluasi aset itu dikenal di pajak. Evaluasi aset itu proses ya, penilaian kembali terhadap aset yang kita miliki agar minimalnya sesuai dengan kenyataan atau harapannya sama dengan kenyataan. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu yang namanya aset secara akuntansi itu selalu turun nilainya dengan adanya depresiasi. Padahal kenyataannya aset itu tidak selamanya turun, tapi bisa juga naik. Seperti contoh, di sini ada aset berupa mesin tahun 2017. Katanya di tahun 2017 itu memiliki harga perolehan 800 juta dengan masa manfaat 8 tahun. Kemudian di tahun 2020 mesin yang kita gunakan itu tidak lagi diproduksi, tapi demand-nya atau kebutuhannya masih banyak. Sehingga kita tahu ya hukum permintaan ya, semakin banyak permintaan, semakin mahal juga barang. Gitu. Sekarang kita coba hitung dulu nih berdasarkan soal yang tadi ya. Hitung dulu berapa nilai buku dari aset tersebut. Nah, ini misalkan tadi nilai apa ya? Tadi nilai asetnya pada saat beli atau harga perolehan ya, harga perolehan itu berapa tadi ya? 800 juta. Kemudian tahun berapa ya tadi ya? 2018 kalau nggak salah. 17 ya, 2017. Kemudian depresiasinya ini tuh masa manfaatnya berapa ya? 8 tahun ya, 8 tahun. Kemudian depresiasinya berarti kalau pakai metode garis lurus ya, setiap tahunnya ini 8 tahun, ini per tahun. Masa manfaat 8 tahun, depresiasinya 100 juta per tahun. Jadi kalau posisinya 2020, maka harga perolehan sama dengan 800 juta, kemudian akumulasi depresiasinya 100 juta dikali 17, 18, 19, 20. 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi 400 juta. Sehingga book value-nya atau nilai bukunya itu 400 juta. Ini berdasarkan akuntansi. Bahwa nilai bukunya 400 juta berdasarkan catatan. Tapi kita coba lihat selanjutnya. Pada tahun 2020, mesin tidak lagi diproduksi namun dibutuhkan. Sehingga karena naik itu nilainya 500 juta nih yang sebenarnya. Hah? Oh bukan ya, nilai bukunya 500 juta. Kemudian meningkat jadi 600 juta. Oh ini nilai sebenarnya 600 juta. Tadi saya ngitung 400 juta ya. 17, 18, 19, 20. 4 tahun kan? Atau akhir ya. Biar sama-sama buku berarti ngomongnya akhir aja ya. Akhir tahun 2017. Berarti
3 tahun ya. 3 tahun biar sama kayak di buku. Jadi 500 juta nilai bukunya. Ternyata setelah dilakukan revaluasi, nilainya itu 600 juta. Jadi kita hitung berdasarkan nilai wajar. Nilai wajarnya 600 juta. Apakah di dunia nyata seperti ini? Jawabannya iya ya. Ada nilai bukunya 500 juta, ternyata nilai wajarnya 600 juta yang benarnya. Yang kita pengenkan, kalau yang kita pengen dalam hal pajak, pengennya 600 jutanya. Kenapa? Karena kalau 600 juta, itu depresiasinya menjadi tinggi setiap tahunnya, bukan 100 juta lagi. Terus, kalau misalkan depresiasinya tinggi, maka labanya pun menjadi lebih rendah. Laba rendah, pajak menjadi rendah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Dampak dari meningkatnya nilai aset, meningkat beban depresiasi. Kemudian menguntungkan bagi perusahaan karena labanya menjadi lebih kecil sehingga pajaknya menjadi lebih rendah. Yang tadi saya sudah sampaikan ya, kalau misalkan nilainya meningkat, maka depresiasinya juga meningkat. Kemudian di bawah ini ada aturan-aturan yang menjadi dasar tentang revaluasi aset. Begitu. Nah, kita lanjut tentang Undang-Undang PPH pasal 19 yang akan dibacakan oleh Siti. Ada Siti? Nggak ada. Kalau nggak ada, ke Ambar. Ambar, nggak ada suaranya juga. Selfie? Ada Pak. Silakan dibaca. Undang-Undang PPH pasal 19 menyebutkan tentang revaluasi aset. Yang pertama, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Yang kedua, atas selisih penilaian kembali aktiva diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Berdasarkan undang-undang di atas, maka kita harus melihat peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait dengan evaluasi aset yang terakhir dapat ditemukan di PMK nomor 191/PMK 10 tahun 2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Di dalam PMK tersebut dijelaskan salah satunya bahwa akan memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan pasal 19 bagi wajib pajak badan atau perusahaan yang melakukan penilaian kembali aset. Namun karena saat ini sudah tahun 2020, PMK ini tidak berlaku lagi karena PMK ini sifatnya hanya memberikan insentif agar wajib pajak melakukan evaluasi aset dan membayar PPh final dengan tarif yang lebih kecil dari seharusnya. Sehingga tarif kembali kepada semula sesuai dengan peraturan sebelumnya, yaitu berdasarkan PMK 384 tahun 1998. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat tentang Undang-Undang PPH yang mengatur evaluasi aset. Jadi, ini adalah dasar bolehnya melakukan evaluasi aset berdasarkan pajak.
Kalau pajak itu diperbolehkan, tapi kalau akuntansi tidak diperbolehkan. Nanti kita akan bahas di bagian bawah. Dasarnya Undang-Undang PPH pasal 19. Boleh melakukan revaluasi aset, tapi kalau ada selisih, dan pasti ada selisih, dan selisihnya pasti lebih karena itu yang diinginkan oleh WP, maka selisihnya itu akan dikenakan pajak final. Nih, nomor 2 ya. Berapa tarifnya? Nanti diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Salah satu Peraturan Menteri Keuangannya yaitu nomor 191 dulu ya, tahun 2015. Kalau tahun 2015 ini khusus untuk memberikan insentif. Kenapa? Karena dulu tarif tahun 2015 itu kecil, di bawah 10%, kalau nggak salah 5% ya. Kalau sekarang mah 10%. Jadi biar menjadi trigger, biar menjadi orang-orang tuh pada pengen evaluasi aset, maka dikeluarkanlah PMK tahun 2015 ini. Jadi nanti tarifnya menjadi lebih rendah. Tujuannya apa? Perusahaan bisa mengecilkan laba tanpa harus membeli aset. Kan asetnya mah tetap itu-itu aja. Yang membedain apa? Nilainya. Jadi perusahaan nggak harus mengeluarkan uang agar labanya kecil. Kan biasanya kita harus mengeluarkan uang kan, mengeluarkan biaya dong, biar pajak kita, biar laba kita kecil. Tapi kalau pakai revaluasi aset, nggak usah yang namanya membeli sesuatu atau mengeluarkan biaya. Kita hanya cukup melakukan revaluasi aset. Itu keuntungan bagi wajib pajak. Terus keuntungan bagi Fiskus apa? Memberikan insentif ini banyak. Yang pertama, pajak finalnya yang dicari. Kan itu objekan baru tuh, gitu ya. Jadi banyak tuh nanti bakalan yang datang PPh final 5%, banyak yang masuk. Yang keduanya, biar pajak itu mengetahui perusahaan-perusahaan mana atau WP-WP mana yang memiliki aset besar. Kan selama ini mereka mengecil-ngecilkan aset gitu ya, biar nggak dikejar-kejar. Nah, kalau revaluasi aset kan mereka pengen gede-gedean. Nah, jadi si pajak punya informasi tambahan untuk nanti di masa yang akan datang melakukan penagihan pajak. Wajar nggak sih aset 10 miliar, labanya cuma 100 juta? Kan nggak wajar. Gitu. Jadi itu manfaat bagi WP, manfaat juga bagi Fiskus. Kemudian karena PMK 191 ini sudah tidak berlaku, balik lagi lah ke PMK tahun 98, yaitu 10% tarifnya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke fungsi revaluasi aset. Anti Rosa. Iya, Pak. Silakan. Dalam kondisi insentif, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi karena nilai buku tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika perusahaan ingin melakukan revaluasi aset tetap, antara lain adalah membayarkan PPh sebesar 10% atas selisih nilai wajar atau nilai pasar yang dikurangi nilai buku fiskal. Aset telah direvaluasi tak dapat dialihkan dalam waktu 5 tahun. Jika dialihkan, maka dikenakan dalam waktu 5 tahun. Jika dialihkan, maka akan dikenakan PPh tambahan 15% lagi dan selisih revaluasi yang telah dikenakan pajak kecuali dialihkan kepada pemerintah. Untuk menggunakan pelaburan dan pemekaran usaha, nilai wajar atau nilai pasar merupakan nilai buku awal setelah direvaluasi merupakan nilai buku awal setelah direvaluasi merupakan dasar penyusutan selanjutnya. Penilaian kembali Penilaian kembali aset tetap bagi perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. Yang kedua, meringankan kewajiban perpajakan, naiknya bisa penyusutan setelah dilakukan revaluasi, mengakibat kewajiban pembayaran perpajakan menjadi lebih rendah. Yang ketiga,
meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri atau ekuitas atau rasio utang terhadap ekuitas menjadi membaik. Dengan membaiknya DER, perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham. Yang keempat, menarik minat investor terhadap perusahaan dikenakan revaluasi aset dapat meningkatkan performa keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingginya modal perusahaan akibat dari revaluasi aset. Yang kelima, pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali atas aset tetap tersebar 10% yang bersifat final. Apakah cukup membaik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi? Yang keenam, memudahkan ketika melakukan merger karena aset yang nantinya akan dijadikan perusahaan baru berdasarkan nilai sesungguhnya nilai wajar. Nah, berikutnya. Kita mungkin berpikir, pada saat melakukan revaluasi aset, nilai buku kita kan meningkat nih. Ya udah deh, tahun depan setelah kita melakukan revaluasi, kita jual. Gitu. Misalkan kita punya tanah ya. Kan kalau tanah itu harganya itu selalu naik ya. Sedangkan aset di akuntansi harus kita lakukan depresiasi. Kemudian kita mengajukan revaluasi aset. Kemudian disetujui. Nilai aset kita meningkat. Nah, karena nilai aset kita meningkat, berarti harga jual kita pun meningkat juga. Jadi kalau misalkan nanti kalian punya aset, misalkan building atau gedung, asetnya itu 500 juta, pada saat direvaluasi 600 juta. Kemudian tahun depannya kamu jual. Gitu ya. Ke perusahaan lain. Terus kata perusahaannya, kenapa harganya jadi 800 juta? Kan nilai bukunya juga nggak segitu. Iya, nilai bukunya itu sekarang 700 juta, 600 juta, wajar dong naikin jadi 800 juta. Gitu. Itu kan jadi dasar juga tuh. Beda dong kalau misalkan kalian belum revaluasi aset, harga asetnya 500 juta, kamu naikin jadi 800 juta, gede banget gitu ya selisihnya. Gitu. Makanya revaluasi aset itu membuat kita berpikir, ya udah deh tahun depan kita jual asetnya. Tapi hal itu tuh tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tujuan revaluasi aset itu untuk menyaring pajak, untuk membayar pajak final, dan untuk mengecilkan laba perusahaan, bukan untuk jual beli. Kalau misalkan kekeh, ada saya mah pengen ngejual, emang tujuannya saya revaluasi aset itu biar nanti bisa ngejual lebih tinggi, karena kan nilai bukunya tinggi, seperti itu. Kalau kekeh pengen pengen jual, itu dikenakan pajak lagi, PPh tambahan sebesar 15%. Gitu. Kalau misalkan kita kekeh pengen ngejual aset tersebut. Kecuali kalau yang belinya itu adalah pemerintah. Kalau yang belinya pemerintah nggak akan dikenain lagi PPh tambahan 15%. Gitu. Itu ya. Jadi kalau kita lakukan revaluasi aset, tidak boleh dijual lagi. Kalau mau dijual, boleh kena tarif PPh 15% tambahan. Kecuali kalau misalkan ngejualnya ke pemerintah atau ke bendaharawan. Berikutnya, kita bahas fungsi dari revaluasi aset. Yang pertama, perhitungan HPP akan menjadi lebih mendekati yang wajar. Kenapa seperti itu? Tadi sudah disampaikan ya. Berhubungan dengan nilai wajar itu biasanya selalu naik. Makanya kalau di akuntansi kan ketika kita menjual aset kita suka jurnal loss on disposal atau gain on disposal gitu ya. Jurnalnya kan gitu. Selalu ada jurnal itu karena pasti nilai wajar itu beda sama nilai buku. Jadi standar akuntansi keuangan juga tahu
pasti nilai buku itu beda dengan nilai wajar. Padahal yang benar, nilai wajar itu harus sama dengan nilai buku. Buat apa kita ngitung nilai buku dong kalau misalkan nilai wajarnya beda? Gitu ya. Tapi kan mau nggak mau kita taat sama aturan PSAK ya. Jadi kita ngikutin aja. Makanya kalau khusus pajak, karena itu di luar akuntansi, maka boleh melakukan yang namanya revaluasi aset. Itu. Yang kedua, ini dampak dari revaluasi aset, yaitu meringankan kewajiban perpajakan. Kenapa? Karena kan pajaknya menjadi lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena biayanya kan tinggi. Kenapa tinggi? Karena kan asetnya tinggi. Gitu. Kenapa asetnya tinggi? Karena kan melakukan revaluasi. Seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah ini berhubungan dengan modal. Kita kan punya aset. Aset kita itu kalau dihitung menggunakan debt equity ratio, itu kan menjadi dasar. Jadi pada saat kita memiliki aset yang meningkat, maka DER kita itu akan menjadi baik. Di sini ada nggak ya yang punya penelitian tentang DR? Ini biasanya mahasiswa teliti tentang DR, lebih gampang gitu ya. Rumusnya modal dibagi ekuitas ya atau utang. Nah, kalau misalkan membaik, padahal kan kita nggak ngapa-ngapain. Ada aset nih, aset kita 1, harganya segitu. DR kita segitu. Tapi kita bisa naikin DR kita dengan cara revaluasi aset. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti mau minjam duit ke bank, ya, itu boleh. Dan dapat lebih gede. Kenapa? Kan DR-nya bagus. Kan DR itu melihatnya dari nilai buku. Nah, kalau nilai bukunya meningkat, DR-nya juga bagus. Makanya pada saat penelitian kan lihatnya dari nilai buku. Nilai buku aset tersebut berapa? Bukan nilai wajar aset tersebut berapa. Gitu. Jadi kita bisa, jadi kalau misalkan kalian melakukan penelitian ya tentang DR, nanti pada saat kesimpulan, pada saat pembahasan di bab 4 itu kan, kenapa bisa DR-nya itu rendah? Terus apa yang harus dilakukan? Masuk aja ke saran. Kenapa bisa DR-nya rendah? Gimana cara meningkatkannya? Ya gampang meningkatkan DR. Bisa meningkatkan aset atau kita menurunkan hutang. Kemungkinannya 2. Tapi kita bisa tambah ke kemungkinan yang ketiga, yaitu melakukan revaluasi aset. Gitu ya, nanti ada kesimpulan dan saran. Di pembahasan juga ada. Ini buat yang meneliti tentang DER. Gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dampak dari meningkatnya DER. Meningkatnya DER itu berdampak investor pada tertarik, wah ini DER-nya bagus nih, gitu ya. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya itu bagus. Jadi nggak mungkin perusahaan ini bangkrut dalam jangka waktu dekat ini. Ya udah saya mau invest di perusahaan Anda. Gitu. Nah, tapi dampak dari revaluasi aset itu ada PPh-nya, yaitu sebesar 10%. Makanya di sini kalian ketika melakukan perencanaan revaluasi aset harus dihitung berapa biaya untuk membayar PPh, berapa biaya untuk membayar penilai, kemudian selisihkan. Kalau misalkan masih untung, masih bagus, kita tidak usah, berarti kita lakukan evaluasi. Tapi kalau misalkan ternyata tekor gitu ya, nanti nggak usah dilakukan evaluasi, ngapain gitu ya. Nanti kita akan belajar hitungannya di pertemuan yang akan datang. Nanti komponen-komponen itu harus jadi pertimbangan. Nanti rincinya pertemuan yang akan datang. Terakhir, yang keenam, memudahkan ketika melakukan merger. Kan merger itu mempersatukan antara beberapa perusahaan. Nah, ketika melakukan merger, si perusahaan itu kan harus menilai dulu berapa aset yang dia miliki, berapa modal yang dia miliki. Nanti mengetahui siapa yang paling besar. Nah, untuk mengetahui realnya, maka harus dilakukan evaluasi biar nilai si asetnya itu sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Itu untuk
fungsi dari revaluasi aset. Nah, berikutnya kita akan bahas revaluasi aset berdasarkan SAK. Tadi katanya kalau berdasarkan SAK itu nggak boleh. Nah, kita akan bahas. Kita minta Erna. Silakan. Revaluasi aset tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan. PSAK yang khusus mengatur tentang aset tetap ada di PSAK 16. Di dalam PSAK 16 disebutkan pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Revaluasi tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Misalnya peraturan pajak. Dalam PSAK nomor 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan atau SAK menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aset tetap, serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan nilai buku atau nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama selisih penilaian kembali aset tetap. Lanjutin, Pak. Revaluasi atau penyajian kembali aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas, meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban. Menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif, kos ini dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang revaluasi aset. Tadi kita udah bahas revaluasi aset berdasarkan pajak. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Dasarnya tadi ya, Undang-Undang PPH pasal ke-19. Kemudian, bagaimana kalau berdasarkan akuntansi? Gitu. Jawabannya, ternyata di dalam akuntansi yang kita kenal sebagai SAK, ya, standar akuntansi keuangan, itu tidak diperbolehkan melakukan revaluasi aset. Nah ini ya, revaluasi tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan, kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Jadi, kenapa tidak diperkenankan? Karena di dalam akuntansi itu kan kita mencatat sesuatu yang sudah ada buktinya. Kalau misalkan kita, bukan sudah ada buktinya ya, maksudnya kita mencatat sesuai dengan sesuai dengan harga perolehan kita. Makanya di PSAK 16 ya, kalau kalian baca, di PSAK 16 itu kalau nggak salah cuma 34 halaman ya, PSAK 16 tentang aset itu. Itu tuh mencatat sesuai dengan harga perolehan dari mulai membeli, harga invoice, kemudian harga setting, dan lain-lain lah, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan kita mau melakukan evaluasi aset, berlaku prinsip retrospektif. Ya. Retrospektif itu artinya kita harus merubah semuanya dari awal kita beli aset tersebut. Jadi kalau misalkan dulu ketika kita belajar intermediate ya, ketika belajar intermediate itu bolehkah kita merubah
metode depresiasi? Jawabannya boleh. Syaratnya apa? Asal retrospektif. Nih, misalkan ya, tahun 2015 punya aset misalkan 1 miliar. Metodenya misalkan garis lurus. Umur ekonomisnya misalkan berapa? 10 tahun ya. Jadi depresiasinya kita anggap tidak ada nilai residu lah ya. Gak enakan angkanya. Gak ada lah 8. Ini 800 juta lagi. Kok koma? Oh, dikurangi pantesan. Depresiasinya 100 juta per tahun. Kemudian di tahun 2020 kita pengen ganti metodenya menggunakan SGM, saldo menurun ganda, SMG ya. Saldo menurun ganda. Nah, jadi depresiasinya itu kita harus ubah dari tahun 2015 sampai 2020 sampai habis ya, 15 ditambah 8 2023. Jadi nanti GL ininya SMG, ininya SMG, ini SMG. Nggak boleh di sininya GL, di sininya SMG, di sininya SMG. Kalau berdasarkan akuntansi itu. Jadi kalau mau ngerubah di tahun 2020 harus ngerubah 2015 sampai 2020. Begitu. Kalau di akuntansi. Karena kita itu mencatat, membuat laporan keuangan menggunakan SAK, jadi dasarnya adalah SAK. Di dalam akuntansi namanya bukan revaluasi ya, namanya restatement. Seperti itu. Masalahnya kalau di akuntansi itu baik itu naik ataupun turun tidak boleh dimasukkan di dalam laporan laba rugi. Padahal kan di pajak dimasukkan depresiasinya meningkat. Kalau di akuntansi kan kalau pakai garis lurus dari awal sampai habis SIM aset itu harus tetap berdasarkan atau harus sama ya setiap tahunnya kalau pakai garis lurus. Seperti itu. Oke. Itu tentang revaluasi aset berdasarkan standar akuntansi. Intinya tidak diperkenankan, bolehlah kalau misalkan berdasarkan peraturan pajak, tapi secara akuntansi tetap aja dihitungnya berdasarkan akuntansi. Makanya yang namanya rekonsiliasi fiskal itu akan selalu ada. Karena gini, pajaknya kekeh pengen kayak gitu, akuntansinya kekeh pengen kayak gitu. Gitu. Makanya kalian bisa tuh melakukan penelitian. Mungkin nggak pajak itu standarnya sama dengan akuntansi. Tujuannya apa? Biar tidak ada yang namanya rekonsiliasi fiskal. Gitu. Bisa tuh analisis ya. Oke, terakhir kita akan bahas revaluasi aset berdasarkan undang-undang pajak. Tadi kita udah jelasin ya sebenarnya, tapi kita akan lebih jelas lagi tentang syarat-syarat melakukan evaluasi asetnya. Dibaca oleh mana nih? Yang satu, Regan. Silakan.
revaluasi aset tetap berdasarkan Undang-Undang Pajak. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor Pajak 384/KMK 04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 29/PJ 42/1998 menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Wajib pajak badan dalam negeri adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Yang kedua, telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Kewajiban pajak yang dimaksud terdiri atas A. Pajak penghasilan atau PPH, B. Pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, C. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, D. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Aset tetap yang dapat dievaluasi antara lain sebagai berikut. 1. Aset tetap berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual. Yang kedua, aset tersebut terletak atau berada di wilayah Indonesia. Yang ketiga, penilaian kembali dapat dilakukan terhadap seluruh aset tetap atau revaluasi total, atau terhadap sebagian aset tetap atau revaluasi parsial yang dimiliki perusahaan. 4. Penilaian kembali aset dilakukan yang ditetapkan oleh perusahaan penilaian atau penilaian yang diakui oleh pemerintah. 5. Dalam hal pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh perusahaan ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan. Mana ya? Yang bersangkutan. Yang ke-6, Pak. 5. Yang ke-6? Yang ke-6, selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aset tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Yang ketujuh, selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Kedelapan, bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, pajak penghasilan yang terutang sebesar 10% di atas dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak tahun dilaksanakannya penilaian kembali aset tetap perusahaan. Yang ke-9, pajak penghasilan yang harus dilunasi untuk setiap tahun paling sedikit sebesar 20% dari jumlah pajak yang terutang, kecuali pelunasan untuk tahun terakhir. Yang ke-10, apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aset tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan diperhitungkan sampai dengan dilakukannya evaluasi aset tetap tersebut. Yang ke-11, nilai pasar atau nilai wajar merupakan dasar penyusutan aset mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aset tetap tersebut. Penyusutan dilakukan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 12. Aset tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah tidak dapat dialihkan kepada
pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 tahun setelah dilakukannya penilaian kembali. 13. Apabila wajib pajak mengalihkan aset tetap tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun, maka atas selisih penilaian aset tetap tersebut tetap dikenakan pajak penghasilan yang terutang sebesar 10% dan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 15%. 14. Dikecualikan dari waktu 5 tahun jika aset tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Oke, kita lanjut ya. Ini bahasan terakhir kita ya hari ini tentang revaluasi aset berdasarkan undang-undang pajak. Dasarnya ada di undang-undang PPH, tadi di atas sudah disebutkan. Nah, ini dasar yang lain ya. Kan yang paling tinggi hierarkinya itu kan undang-undang, terus undang-undang dasar, terus undang-undang. Nah, ini di bawahnya undang-undang, yaitu keputusan Kementerian Keuangan ya, keputusan Menteri Keuangan KMK tahun 98 yang mendasari adanya revaluasi aset. Jadi kalau kalian lihat di Undang-Undang PPH itu ngebahas kalau diperbolehkan melakukan revaluasi aset. Penjelasannya ada di KMK 384/98 ini. Gitu. Ditambah lagi ada SE ya, surat edaran. Gimana isinya? Nah, isinya salah satunya menentukan aset mana saja yang diperbolehkan dilakukan revaluasi. Ternyata aset yang harus atau yang boleh dilakukan evaluasi adalah aset yang hanya terletak di wilayah atau di pabean Indonesia. Gitu. Siapa yang bisa melakukan revaluasi aset? Yaitu wajib pajak badan. Siapa aja tuh wajib pajak badan? Ada banyak. Dari mulai PT, CV, BUMD, BUMN, firma, kongsi, koperasi, dan lain-lain. Kita udah bahas ini tentang macam-macam bentuk usaha ya dulu di perencanaan pajak pada awal-awal pertemuan kita. Tentang jenis-jenis bentuk usaha dari mulai PT sampai ke BUT atau bentuk usaha tetap. Gitu. Itu yang pertama, harus di Indonesia letaknya. Yang kedua, harus WP Badan Indonesia atau WPDN, istilahnya KUP, yang rinciannya kita udah bahas. Itu ya syaratnya. Berikutnya, yang namanya revaluasi aset itu adalah hak. Kalau hak, berarti kita boleh memilih. Bisa melakukan revaluasi, bisa juga tidak melakukan revaluasi. Namanya juga hak. Kalau misalkan kita ingin mengambil hak tersebut, sesuai dengan KMK ini, kita harus memenuhi dulu yang namanya kewajiban. Apa kewajibannya? Tentu kewajiban pajak kita, kalau misalkan kita sebagai wajib pajak badan, harus membayar dari mulai PPH, PPN, PBB, BPHTB kalau misalkan ada, kemudian PPH pasal 23, 22, dan lain sebagainya, itu harus dipenuhi dulu. Jangan sampai kita menuntut hak melakukan evaluasi aset, tapi kewajibannya belum kita penuhi. SPT tahunan jarang dilaporkan. SPT masa PPN selalu terlambat, bahkan sering dimanipulasi. Berarti kita tidak berhak untuk meminta hak kita kalau kewajibannya belum dipenuhi. Seperti itu. Nah, sekarang lebih lanjut tentang aset. Tadi dijelasin, aset itu harus berada di Indonesia. Aset yang seperti apa? Banyak. Ada yang berwujud, seperti di sini tanah, bangunan, dan juga ada yang bukan bangunan. Tapi ingat, tujuannya tidak untuk dijual. Jadi kalau kita mau melakukan evaluasi aset, tidak boleh dijual. Kemudian yang kedua, berada di Indonesia, sudah dibahas.
Kemudian yang ketiga, kita boleh memilih. Ini hak juga ya, ini hak juga. Kan biasanya perusahaan punya banyak tuh asetnya, nggak cuma satu ya, mungkin 3, mungkin 5, mungkin 10, dari mulai kendaraan, kemudian bangunan, kemudian mesin. Nah, kita bisa melakukan evaluasi aset itu sebagian, istilahnya parsial. Ya, ini bukan pasial ya. Jadi ada pasial, ada untung nanti ya. Nah, yang namanya revaluasi aset itu boleh semua, boleh sebagian. Kalau misalkan semua berarti semua aset dilakukan evaluasi, dihitung lagi. Kalau parsial itu hanya sebagian. Artinya sebagian di sini itu bukan setengah ya. Misalkan ada 10 berarti 5 yang harus dievaluasi, harus 5 enggak ya. Dari 10 aset misalkan boleh 1 boleh, itu disebut parsial. Boleh 2 boleh, boleh 9 boleh, itu tetap parsial. Gitu. Kemudian, kalau kita mau melakukan evaluasi, pastikan yang melakukan penilaian itu adalah penilai yang diakui oleh pemerintah. Jadi ada listnya. Jadi kalau misalkan dulu waktu saya kuliah tuh pengen tuh jadi penilai, karena kalau dulu syarat untuk menjadi penilai itu harus sarjana akuntansi ya, minimalnya. Kemudian kita dilakukan pelatihan, ujian, sertifikasi, kemudian dapat register yang diakui oleh pemerintah. Gitu. Yang paling booming itu tahun 2015-2016 ya, jasa penilai itu. Kenapa? Kan pada saat 2015-2016 lagi ada insentif kan, PPh finalnya jadi 5%. Tadi dibahas di awal. Gitu. Jadi kalian juga nih kalau misalkan mau bisa tuh ngambil penilai. Ini duitnya gede ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kalian jadi penilai terus diakui oleh pemerintah, kalau aset itu kan kita pasti datang ke tempatnya kan. Misalkan mau nilai aset mesin, berarti kita harus datang ke perusahaannya. Jalan-jalan dong. Misalkan ada di Bali, berarti ke Bali. Gitu ya. Kalau misalkan ada di Medan, ke Medan. Seperti itu. Enaknya. Gitu ya kalau kita sebagai jasa penilai atau sebagai pekerja dari perusahaan penilai. Nanti kita ngecekin gedung gitu ya, dipukul-pukul gedungnya. Ini tahan berapa lama lagi nih? Gitu kan. Kalau misalkan mesin nanti dicoba dites. Ini gimana masalah maintenance-nya, apakah rutin atau enggak? Siapa yang melakukan maintenance? Berapa dulu belinya? Berapa bayar maintenance dan lain sebagainya. Gitulah jasa penilai. Kemudian kalau misalkan ya kita sebagai perusahaan nyogok ya, kita nyogok si penilainya biar si nilai asetnya itu tinggi banget. Jadi kita di nilai bukunya 100 juta, kita sogok si jasa penilai itu 50 juta buat naikin jadi 500 juta. Boleh kayak gitu? Boleh ya. Tapi kalau ketahuan nanti sama Dirjen Pajak itu dilakukan restatement lagi, revaluasi lagi. Wah ini nipu nih gitu ya. Nanti kerugiannya apa? Depresiasi yang sebelumnya itu nggak diakui. Jadi rendah lagi depresiasinya, padahal kita pengennya tinggi. Nanti selisih pajaknya harus dibayar. Nah itu yang jadi masalah. Ya udahlah, mending kita jujur-jujur saja. Gitu. Selanjutnya, kalau misalkan ada selisih, dan pasti ada selisih, gitu ya. Kemudian kita kondisinya perusahaannya lagi rugi, maka kita harus mengkompensasikan dulu kerugian-kerugian fiskal kita sampai habis. Jadi misalkan kita rugi tahun 2020, kita lakukan revaluasi tahun 2012, kan masih ada 3 tahun lagi kan. Enaknya kalau kita melakukan revaluasi aset pada saat kita sedang rugi, itu tidak dikenakan PPh final. Gitu. Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya ya, pertemuan lalu tentang kondisi ketika kita rugi, apa yang harus kita lakukan, revaluasi atau enggak revaluasi. Gitu. Berikutnya, kalau lebih dikenakan 10% dari
selisihnya. Nanti kita akan bahas minggu depan ya. Kemudian kalau misalkan merger nih, kalau misalkan merger boleh dicicil ya, boleh dicicil. Kan pasti besar dong. Kalau di merger kan berarti perusahaan A, perusahaan B, asetnya dievaluasi, pasti jadi gede dong selisihnya. Nah itu boleh dibayar ya, paling lama 5 tahun di kreditnya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan terjadi selisih lebih, harus dibayar pajaknya, itu harus dibayar 20% kalau misalkan kita mau melakukan revaluasi aset. Kan kalau misalkan badan kan kita tahu ya, berarti kalau gitu revaluasi aset itu bisa dilakukan di pertengahan tahun, nggak mungkin di awal tahun. Kenapa? Karena kan bayarnya nggak mungkin udah 20%. Gitu ya, kalau ngelihat dari sini ya, kemungkinan besar bisa dilakukan revaluasi aset itu di pertengahan tahun. Kemudian yang ke-10, yaitu kalau misalkan rugi lagi ya, kemudian sebelum akhir tahun. Jadi di PPT nih bentar lagi habis nih kompensasi kerugiannya kan maksimal 5 tahun. Ya udah deh, akhir tahun kita revaluasi, tetap boleh ya, kan masih belum habis masa berlakunya. Gitu. Kemudian yang jadi dasar depresiasi bukan lagi nilai buku sebelum revaluasi, tapi setelah revaluasi. Sesuai sama pasal 11 Undang-Undang PPH. Kemudian, ini ya yang saya tadi bilang, kalau setelah revaluasi, tidak boleh melakukan penjualan. Boleh melakukan penjualan, asalkan lebih dari 5 tahun setelah dilakukan revaluasi. Atau boleh kurang dari 5 tahun dengan syarat menambah PPH lagi, yaitu sebesar 15%. Gitu. Nih nomor 13-nya gitu. Kecuali boleh ngejual di bawah 5 tahun, kemudian tidak dikenakan tambahan pajak, dengan syarat ngejualnya bukan ke WP lagi, tapi ngejualnya ke pemerintah. Itu nggak akan dikenakan tambahan PPH final sebesar 15%. Seperti itu perencanaan revaluasi aset berdasarkan pajak. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kita ngebahas pendahuluan revaluasi aset berdasarkan akuntansi, revaluasi aset berdasarkan pajak. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita akhiri? Oke, kalau dirasa cukup, saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Minggu ini tidak ada tugas ya, tapi ada tugas tuh di classroom. Setor banget ya. Itu tugasnya. Oke. Mau menjelang UAS, mepet-mepet deadline UP sama TA, kita kurangilah tugas-tugasnya ya. Biar fokus ke sana. Oke. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.